Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah SKI Indosat dan Mogot, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat hadir dan berkumpul kembali di ruangan yang penuh sejuk iman dan sejuk hati. Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Ustadz Rahman yang telah hadir di sini, yang telah berkumpul dengan kita, yang mana pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan mengenai tema mengenal dan mewaspadai menyimpang Syiah. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan jasmani, dan juga selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para keluarga dan sahabatnya, yang mana yang mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang ini. Hadirin hadirat, untuk mempersingkat waktu ada beberapa susunan yang ingin kami sampaikan, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Yang kedua yaitu beliau akan menyampaikan topik yang tadi saya sampaikan, dan nanti ada sesi tanya jawab jika ada sisa waktu 10 menit setelah beliau memaparkan tentang tema tersebut. Baiklah, untuk mengambil berkah dan kita yang dapat berkumpul di sini mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang mulia untuk Bapak Ustadz Bapak Nur Rahman untuk menyampaikan tentang mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in ma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwani wa akhwat fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita bertemu dalam kajian rutin ya, di SKI Indosat. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita kemudahan melangkahkan kaki ke tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang sangat berat timbangannya di yaumil qiyamah. Bahkan mengaji ini identik atau ekuivalen dengan jihad fisabilillah. Nilainya begitu ya. Beda dengan orang sholat ya. Kalau orang yang sholat itu dengan orang yang ngaji itu nilainya beda. Beda sekali. Karena itu mengaji merupakan kewajiban yang memang utama sebelum kewajiban yang lain. Dalam kaidah fikih disebutkan la ibadatan qabla ilm. Tidak ada ibadah sebelum adanya ilmu. Karena itu mengaji sebenarnya adalah kewajiban yang utama dari seluruh kewajiban yang lain. Tidak akan bisa sholat tanpa ilmu. Tidak akan bisa berpuasa tanpa ilmu. Tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tanpa ilmu. Tadi sudah sebutkan nama saya Rahman Abu Hana. Ya, saya dilahirkan di Jakarta 22 Juni 71, tinggal di Jalan Bangka 4, nomor 28C, Pelang Mampang, Jakarta Selatan. Alhamdulillah baru dikarunia anak 5, dan anak yang nomor
3 ikut kebetulan, lagi off dia ya. Saya ajak ngaji, alhamdulillah. Baru hafal juz 29, sedang berjalan, dan juz 30 sudah hafal insyaallah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah tahun ini baru masuk pondok pesantren kelas 4 nanti insyaallah. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang pertama pondok pesantren di Husnul Khotimah, baru 15 juz hafalannya. Terus yang nomor 2 pondok pesantren di Caringin Bogor, ya baru sekitar 2 juz sama ayat-ayat penting. Dan kemudian ini yang nomor 3, terus nomor 4 baru kelas 6 baru persiapan ya, umur 6 tahun. Dan kemudian yang kelima baru umur 4 tahun, baru masuk TK. Itu anak-anak saya, mudah-mudahan nambah lagi ya anaknya insyaallah ya, mudah-mudahan. Iwati barakallah, mencermati aliran sesat ini yang harus saya sampaikan pertama sebelum kita membahas tentang beberapa aliran yang ada di Indonesia yang sangat memprihatinkan kondisi umatnya. Mencermati aliran sesat. Saya menyatakan mencermati kenapa? Karena yang aliran sesat itu banyak sekali di Indonesia ternyata, tidak sedikit. Dan harus dicermati, jangan sampai keluarga kita ada yang kena, gitu kan? Jangan sampai keluarga kita ada yang masuk ke dalam aliran-aliran ini, di mana aliran ini terus terang meresahkan umat Islam, bahkan bisa jadi dia akan menghajari penghalang kita dan keluarga kita masuk surga. Nauzubillah min dzalik, semua nauzubillah min dzalik ya. Ya ikhwati barakallah. Tentu saja kalau kita bicara masalah aliran-aliran sesat ini tidak terlepas dari upaya orang-orang di luar Islam membentuk mereka. Artinya aliran sesat yang ada di Indonesia sebenarnya adalah produk. Ya, produk dari apa? Dari kekuatan yang sangat luar biasa di dunia ini yang disebut dengan segitiga imperialisme. Ya. Ada segitiga imperialisme itu, yang pertama adalah Zionis Israel, yang kedua misionaris yaitu Nasrani, dan yang ketiga adalah Barat, liberal, sekuler, ya, dan pluralisme dan sebagainya. Ya. Nah mereka berkumpul, ya, Zionis, misionaris, Barat berkumpul untuk menentukan sebuah strategi. Ada 9 strategi yang mereka lakukan, yang mereka sepakati bersama bagaimana untuk melumpuhkan umat Islam, untuk melakukan dunia, menaklukkan dunia, dan menghancurkan umat Islam. Yang pertama adalah pemiskinan. Banyak umat Islam di Indonesia miskin? Hah? Banyak kaya atau miskin? Banyak miskin, jelas ya. Kita bisa lihat orang miskin itu dilihat dari mana? Dari tidak mampunya menunaikan zakat profesi atau zakat mal. Ya. Kalau zakat mal yang bersifat investasi jelas nilainya ada 20 dinar kan? 20 dinar. Yang ditunaikan setiap tahun. Kalau 20 dinar itu kalau kita jadikan gram emas itu sekitar 85 gram emas. Berapa 85 gram emas? Kira-kira berapa rupiah? Ya, kan 1 gramnya 500-an ya sekarang ya. Katakan saja 500 dikali 85, berarti sekitar 42.500.000 ya. Luar biasa. Berarti umat Islam minimal memiliki tabungan sebanyak itu supaya dia bisa menunaikan zakat mal. Kalau tidak punya, ya berarti dia termasuk kategori mustahik, itu miskin. Gitu ya, gampang gitu ya. Dan kalau enggak, pendapatan per bulannya paling tidak memiliki seperti petani. Dia wajib zakat kalau mendapatkan penghasilan taninya itu sebesar 5 wasak pada gandum. 5 wasak pada gandum itu sekarang kurang lebih sekitar 520 kg beras. 1 kilonya sekarang kurang lebih 10.000, berarti 5.200.000. Berarti pendapatan umat Islam di Indonesia harusnya minimal 5.200.000. Sedangkan UMR berapa? 2,4. Iya, itu kalau 2,4 kira-kira penerima zakat atau pembayar zakat tuh? Nggak wajib zakat kan gitu kan. Wah, repotnya luar biasa. Ya inilah kondisi umat Islam hari ini. Dan ini semua bukan serta-merta dengan sendirinya. Ini di-set, ya, by setting. Yaitu orang-orang yang termasuk dalam kategori segitiga imperialisme, yaitu Zionis Israel, misionaris, dan Barat. Yang kedua, mereka punya kesepakatan untuk menguasai kekayaan alam.
Di Indonesia ini kaya banget dari dulu ya, kaya ya. Terkenal kalau Gus Plus bilang apa? Tongkat kalau ditanam jadi tumbuhan ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kira-kira gitu lagunya ya, Masya Allah. Begitu kayanya alam ini. Tapi berapa besar kekayaan umat Islam di Indonesia ini? Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa. Dikuasai oleh siapa? Kekayaan alam kita. Perusahaan-perusahaan yang mengelola minyak, gas bumi, kemudian emas, itu siapa yang punya itu? Orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Ya dikuasai oleh mereka itu. Kenyataannya, itu kenyataan. Penguasaan aset ekonomi, akhirnya seluruh aset ekonomi yang ada di Indonesia bisa jadi diambil alih oleh mereka. Ya, kita merasakan sendiri perusahaan kita diambil mereka ya, Masya Allah. Ini sebuah apa rekayasa yang luar biasa. Alhamdulillah terakhir dibeli orang-orang Islam ya. Kita bersyukur, mudah-mudahan tetap bertahan umat Islam yang memiliki aset ini gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penguasaan aset informasi. Wah, luar biasa. Kalau informasi ini dari dulu sebenarnya sudah dikuasai oleh mereka. Presiden SBY kemarin seperti kebakaran jenggot kalau dia disadap ya, nggak salah ya. Disadap apa teleponnya dan sebagainya. Baru tahu itu. Padahal dari dulu yang namanya sadap menyadap itu sudah ada. Betul gak sih? Udah ada dari dulu. Kok baru tahu sekarang gitu? Kenapa? Karena semua aset informasi dikuasai mereka. Dikuasai mereka. Ya, jadi ya nggak ada lagi istilah rahasia gitu. Negeri ini sudah kebaca sama mereka ya. Ini orang-orang kafir hebatnya luar biasa. Mereka menguasai aset informasi, aset ekonomi, kekayaan alam dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah penguasaan sistem politik dan hukum. Coba sebentar lagi kita akan memilih presiden dan wakil presiden tanggal 7 kan. Kira-kira negara besar yang tergabung dalam segitiga imperialisme itu, mereka mempengaruhi nggak kira-kira? Yahudi Amerika maupun Yahudi Inggris atau Yahudi Israel, mereka mempengaruhi siapa calon yang didukung, betul kan? Udah kita baca sama-sama di media sosial gitu kan. Ini nggak usah dirahasiakan lagi gitu. Makanya berat saudara sekalian, ini kenyataannya begitu. Dan pernah di Mesir kemarin pemilihan umum yang sangat demokrasi, dan kemudian Dr. Mursi menjadi pemimpin terpilih oleh rakyat, hampir sekitar 60% yang memilih beliau, tapi digulingkan ya, dikudeta kan. Aneh kan? Kenapa? Karena memang mereka ikut-ikut dalam urusan sistem politik dan hukum. Kemudian penghancuran moral anak-anak sekarang, Masya Allah, ya sudah tidak lagi punya akhlak. Sudah hampir tidak ada yang punya akhlak, sudah hampir tidak ada yang punya moralitas. Aduh, luar biasa. Budaya pacaran di negeri kita luar biasa. Yang anehnya orang tua kalau anak mudanya, anak perempuannya di rumah malam minggu, pusing 7 keliling orang tua itu ya. Ya, gitu kan. Kenapa sih kamu kok di rumah aja malam minggu? Gitu kan ya. Ini kan malam minggu, kok kamu di rumah aja? Emang kenapa sih, Ma? Lah, kamu gak punya pasangan? Wah, Allah ya, orang tua zaman sekarang nih, Masya Allah. Kebanyakan ya, gak semuanya ya, tapi banyak yang begitu. Sehingga kalau ada perempuan didatangi laki-laki ya, bawa bawa motor bebek ya, atau motor apalah itu ya, motor macam-macam lah datang, apalagi bawa mobil gitu ya, Masya Allah. Datang, disuguhi ya, bapaknya nemenin sebentar, ya udah nak, silakan kamu lanjutin ya. Bapak mau beli rokok dulu. Beli rokok di mana, Pak? Di Bandung itu ya. Lama bener. Kedua anak ditinggalkan di ruang tamu. Anak muda. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kedua ini wajib kumpul antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim, maka yang ketiga adalah syaitan. Itu sudah kejadian. Makanya kejadian luar biasa. Belakangan ini ada kasus-kasus sodomi yang Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, luar biasa. Ini semua adalah penghancuran moral. Dan lagi-lagi akses pornografi dan porno aksi itu dimulai dari orang-orang ini, segitiga imperialisme. Apakah Zionis Israel, misionaris dan Barat. Luar biasa. Kemudian yang ketujuh adalah penghancuran militansi Islam. Kalau ada panggilan jihad, jangankan panggilan jihad, panggilan ngaji aja berat banget, apalagi panggilan jihad ya. Ini ngaji makanya ditulis sebagai jihad, bapak ibu-ibu ya. Kita ngaji kayak gini nih jihad gitu loh. Kuncinya di sini. Ya, mereka bisa menghancurkan Islam itu dari militansi berdakwah, menghancurkan Islam dari militansi mensyiarkan Islam, menghancurkan Islam dari militansi bagaimana umat Islam terlibat dalam urusan dakwah dan syiar Islam, amar ma'ruf nahi. Sekarang sudah tidak ada anak muda yang begitu.
sedikit yang ngaji. Ya, apalagi sholat subuh di apa namanya? Di masjid ya. Kita bisa lihat rata-rata orang yang sudah bau tanah ya di sholat subuh itu. Ya Allah, anak mudanya hampir gak ada, apalagi anak-anak. Allahu Akbar walillahil hamd. Memprihatinkan sekali. Kemudian yang berikutnya ke-8 adalah deislamisasi. Akhirnya mudah bagi mereka untuk memutar agama mereka, tidak lagi simpati terhadap agamanya, tapi justru simpati kepada agama orang lain. Dan akhirnya mudah untuk dikonversi agama mereka atau dimurtadkan. Ini strategi yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam, yang disebut dengan Zionis Israel dengan Yahudinya, misionaris dengan Nasraninya, dan Barat dengan liberal, sekuler, dan pluralismenya. Kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam tantangan internal kita akan membahas sedikit. Berarti kita menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu tantangan umat Islam terhadap umat Nasrani, Yahudi, dan orang-orang Barat. Ini disebut dengan tantangan eksternal umat Islam. Sehingga Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran untuk jangan menjadikan mereka jadi teman dekat kita. Kelihatan Qurannya? Kita baca sama-sama ya. Saya baca kemudian bisa diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Kelihatan kan, jelas kan? Ibu-ibunya jelas kan di belakang? Nggak jelas. Ya, memang monitornya kecil di sini ya, slide-nya harus lebih gede lagi baru kelihatan ya. Ya, kita lanjutkan yang bagi yang jelas bisa diikuti ya. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ya, sadaqallahul azim. Jadi saudara sekalian, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan semua yang hadir nih termasuk orang-orang beriman gitu ya, Mbak ya. Insya Allah ya, termasuk golongan orang yang beriman. Lalu ketika Allah panggil, Allah pesan apa? Nah, pesannya apa? La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan engkau jadikan ya orang-orang di luar kalian, artinya orang yang bukan Islam, orang yang tidak seiman dengan kita, menjadi teman dekat. Apalagi menjadi pemimpin, nggak boleh, dilarang. Kenapa? Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Karena mereka nggak pernah henti-hentinya menimbulkan kemudaratan, kesulitan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Ya, kata Allah, waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka jauh lebih benci lagi. Orang kafir gitu tuh, ya. Orang kafir sama kita tuh bencinya luar biasa. Ya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahami. Allah begitu sayang kepada kita sehingga Allah menerangkan tentang karakter orang-orang yang di luar Islam itu. Sehingga di ayat berikutnya Allah katakan apa? Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Boleh dibuka di Qur'annya surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 118, kemudian 119 sampai dengan 120. Di 119 Allah katakan ya dengan kalimat ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Begitulah kalian wahai kaum muslimin ya, ha antum ulai tuhibbunahum. Kamu suka kepada mereka
Betul nggak? Kita senang nggak sama teman-teman non muslim? Tetangga kita ada yang Nasrani, kita senang? Senang. Tetangga kita ada yang Hindu, kita senang? Kita ada tetangga agama apapun di sekitar kita, kita suka dengan mereka. Bahkan kita gemar membantu mereka. Ulai tuhibbunahum. Tapi kata Allah, wala yuhibbunakum. Tapi mereka nggak pernah suka sama kamu. Begitu kata Allah ya. Mereka nggak pernah senang sama kamu. Ha antum la tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Dan hebatnya kita orang-orang beriman kepada seluruh kitab. Betul nggak? Orang Islam wajib nggak beriman kepada Al-Quran? Wajib. Beriman kepada Injil wajib nggak? Wajib. Wajib nggak beriman kepada Taurat? Wajib. Kenapa? Ciri-ciri orang yang beriman kan disebutkan oleh Allah ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu, mereka meyakini kebenaran kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi orang kafir, dia beriman gak sama Al-Quran? Itu dia gak adil ya. Kita beriman kepada seluruh kitab, tapi dia gak beriman kepada Gak adil di situ. Di situ ada ketidakadilan ya. Ya, sehingga Allah katakan ha antum la tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Tapi mereka kalau di depan kita wa idza laqukum qalu amanna. Kalau depan kita tuh baiknya luar biasa. Orang kafir. Sehingga kadang-kadang enggak sedikit orang Islam bilang, "Gue mendingan orang kafir loh, baik-baik. Mendingan orang kafir tapi baik daripada orang Islam jelek." Gitu kan. Mendingan orang kafir tapi dia memang jujur daripada orang kafir daripada orang Islam yang zalim gitu kira-kira. Ada yang komentar seperti itu jadinya kan. Lebih senang orang kafir daripada orang Islam. Astagfirullahalazim. Enggak ada dalilnya itu. Enggak ada dalilnya. Ya. Wa idza lakukum qalu amanna wa idza khalu addu alaikumul anabil al-ghaiz. Mereka kalau di belakang kita tuh bencinya luar biasa, menggigit jari dan kemudian mereka bersiasat untuk menghancurkan kita. Maka Allah katakan kul mutu bi ghaizikum. Katakan kepada mereka, apa kata Allah? Kalian akan mati dengan kebencian kalian kepada kami. Kami tidak membenci Anda, tapi Anda membenci saya, membenci kami. Kalian akan mati dengan kebencian kalian. Dan seterusnya ya. Baik, ayo wali itu tantangan eksternal ya, dimana kita tahu sama-sama ayat yang sangat terkenal surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan merasa senang sebelum umat Islam memeluk agama mereka. Orang Yahudi dan Nasrani itu gak akan pernah tidur nyenyak, gak akan pernah makan enak sebelum umat Islam memeluk agama mereka. Di ayat yang lain Allah katakan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi dan orang musyrik itu paling keras permusuhannya sama orang Islam. Orang musyrik siapa? Orang musyrik itu orang-orang yang menyimpang. Banyak orang Islam tapi menyimpang juga musyrik disebut. Termasuk Syiah kira-kira musyrik ya? Musyrik mereka. Ya. Banyak agama-agama di negeri ini yang sudah kategori musyrik, termasuk agama Salamullah, Lia Eden. Itu udah musyrik. Kenapa? Dia mengaku menikah dengan malaikat Jibril. Iya kan? Dia menikah dengan malaikat Jibril di surga, namanya surga Aden. Makanya namanya dirubah. Sebenarnya namanya Lia Aminuddin, tapi dirubah Lia Eden. Nah, tapi kalau orang Jawa bilangnya Lia Eden. Gitu ya, dia ngaku telah menikah dengan malaikat Jibril di surga. Di surga namanya Jannatu Aden, maka berubah ya, dengan nama Lia Eden. Astagfirullahaladzim. Dan pengikutnya banyak ribuan. Itu udah musyrik ya. Itu musyrik. Dia bawa ayat sendiri dan sebagainya. Ya, belum lagi kemarin ada si Sadek ya, ada lagi Kiai Roy di Malang ya. Tahu nggak Kiai Roy yang sholatnya pakai bahasa Indonesia? Ingat gak? Waduh, berat dulu. Ini banyak sekali, tapi itu kan bahas ya. Baik, kita lanjutkan. Di waktu kita sangat sedikit. Ayo wali, kemudian tantangan umat Islam yang secara internal dalam tubuh umat Islam. Yang pertama adalah memang umat Islam belum bersatu. Atau kata lainnya adalah umat Islam sering berpecah belah, sering bertengkar. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, ternyata orang yang merasa dirinya benar itu pun disebut musyrik. Ya, kita baca sekali lagi ayatnya. Ya, Al-Quran kita baca, saya baca ta'awudz, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa ikut bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون. Allah tegaskan di ayat ini, kata Allah, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang musyrik. Siapa yang musyrik? Oh, ternyata bukan orang yang nyembah berhala. Bukan hanya orang yang datang setiap malam tanggal 1 Suro ke laut kidul selatan gitu kan. Bukan hanya mereka orang yang setiap malam tanggal 1 Suro mereka memandikan Kiai Slamet, yang dimana airnya direbutin, jadi rebutan meminta keberkahan dari air mandinya Kiai Slamet. Padahal Kiai Slamet itu apa? Kebo bule. Jadi kalau malam tanggal 1 Suro tuh kebo bule itu dimandiin pakai air kembang, itu masyarakat di sana pada rebutan tuh air, ada yang diminum. Bekas kebo tuh mandi setahun sekali tuh. Astagfirullahalazim. Ini musyrik betul, tapi ternyata kata Allah bukan hanya mereka yang berbuat syirik. Ada orang yang mengatakan Allah katakan mereka termasuk orang-orang musyrik adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang dikategorikan musyrik juga adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini yang terjadi sekarang. Coba kalau kita sholat di salah satu masjid Islam jamaah, coba ya. Kalau kita pernah sholat ke masjid Islam jamaah itu, kita datang sholat, habis sholat kita langsung tempat kita di pel. Dan saya bukan hanya ngomong, saya udah pernah itu. Saya udah pernah. Maksud saya sebagai tokoh agama di Mampang, loh kan saya mau silaturahim semua agama yang ada, termasuk orang Kristen pun saya silaturahim. Orang Buddha juga saya silaturahim. Saya sekali-sekali datang ke masjid Islam jamaah itu ikut sholat, menjadi makmum bukan menjadi imam. Dicurigai. Pas saya keluar dari masjid mereka, saya ngintip begitu kan, di pel bekas duduk saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang apa gua ngompol kali ya gitu. Enggak merasa gak ngompol gitu kan. Astagfirullahaladzim, bukan main dah. Bukan main. Ini harus kita sadari, mereka merasa dirinya lebih benar, kita dianggap najis. Itu masalahnya. Ini bahaya. Kemudian yang kedua, kebodohan umat Islam. Sistem pendidikan sekuler itu sangat dominan ketimbang pendidikan Islam. Anak-anak kita yang sekolah, adik-adik kita yang sekolah belajar agama seminggunya berapa jam kira-kira? 2 jam. 2 jam juga pelajarannya apa aja coba? SD belajar wudu, puasa, sholat, haji, ya kan? Terus ketemu SMP pelajaran agama lagi 2 jam. Apa lagi? Wudu, sholat, puasa, haji. Ketemu lagi SMA pelajaran agama 2 jam lagi. Pelajarannya wudu, sholat, puasa, haji. Lah kapan ngerti Islamnya? Emang Islam cuma itu? Maka enggak sedikit ada orang Islam kalau ditanya, apa sih Islam? Jawabannya gimana kira-kira? Blank kan? Blank. Udah lama kita ngaji tapi ditanya apa itu Islam, banyak yang gak ngerti. Kayak seperti orang yang baru masuk Islam kan gitu kan? Setahu saya Islam itu Pak Ustadz. Apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu ya. Iya kan, I-nya Isya katanya. Kemudian L-nya lohor gitu kan. Mana ada Islam lohor? Yang ada zuhur. Ya kan? A-nya asyar, M-nya maghrib. Ya kan? Betul kan? Apa? A-nya asyar maghrib gitu kan? Astagfirullahaladzim. Ini yang tidak benar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak kita atau saudara kita sekolah di yayasan Katolik, seperti sekolah di mana namanya tuh, di Marsudiri nih, di sana tuh di Marsudiri nih, di Jakarta Utara, itu mereka SMP saja sudah mendapatkan pelajaran Islamologi, padahal sekolah Katolik ada pelajaran Islamologi. Mereka mengatakan kepada anak-anak didik bahwa Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib tuh. Orang Islam kerjanya kayak gitu tuh, nungging. Lihat itu, apa yang disembah oleh orang Islam tuh? Coba lihat. Dia 5 kali sujud tuh, yang disembah tuh batu hitam. Orang Islam sholatnya menghadap mana?
Ka'bah. Coba lihat, di dalam Ka'bah itu ada apa? Hajar Aswad, itu batu hitam. Jadi orang Islam tuh bodoh-bodoh, nyembah batu hitam. Astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya ada orang yang gak kuat keluar dia. Waduh, Pak, saya dapat pelajaran dari guru agama kok begitu ya gitu. Ada pelajaran Islamologi. Sementara orang apa Islam ya di Sanawiyah, di Aliyah pernah dapat pelajaran kristologi nggak? Nggak ada. Sehingga orang Islam nggak ngerti tentang bagaimana boroknya orang-orang Kristen itu. Dan Islam memang tidak boleh mengungkap borok orang. Gitu. Orang Islam punya adab kan gitu kan. Aduh, luar biasa. Ini pendidikan Islam parah nih ya. Kebodohan umat Islam ini sangat besar. Sehingga kemarin pemilihan umum juga, waduh, ya sedih gitu ya. Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian yang ketiga, kemiskinan umat. Sistem ekonomi kapitalis ribawi sangat luar biasa. Dan ternyata jangan-jangan di sini masih ada orang yang nabung di bank konvensional lagi nih. Ya, ada nggak? Hah? Masih ada? Harusnya tidak ada lagi kita nabung di bank konvensional. Kita nabung harus ke bank syariah. Karena sistem ribawi itu membuat umat Islam sengsara. Ya, utang negara kita tuh karena bunga banknya tinggi. Itu harus kita sadari. Gitu. Sehingga Islam memberikan solusi namanya bank syariah. Perbankan syariah itu sangat menguntungkan. Hampir seluruh bank konvensional di Indonesia ini semua punya unit syariah. Mana ada? Ada nggak bank yang tidak punya unit syariah? BCA punya nggak? Punya. Dulu BCA nggak punya itu syariah, sekarang udah punya. Kenapa syariah itu menyelamatkan gitu loh? Ya aduh bahaya, ini justru malah banyak umat Islam masih duduk di situ ya. Kemudian kemerosotan akhlak umat, ya ini sudah kita bahas sedikit. Kemudian masjid belum berfungsi sebagai sentral pembinaan umat. Ya, masjid cuma untuk sholat aja kan? Ya, jangan habis sholat isya dikunci gitu kan. Nggak ada lagi pelajaran-pelajaran, nggak ada lagi perpustakaan, nggak ada perpustakaan masjid itu. Ya, perpustakaannya nggak punya. Itu kalau kita ke Thailand ya, mudah-mudahan ada kesempatan main ke sana ya. Di Mindanao itu, ya itu Islamnya banyak gitu. Dan kalau di masjid itu ada perpustakaan khusus besar. Ada orang-orang di sana, banyak orang-orang turis datang, justru di perpustakaan itu ada orang yang guide gitu ya. Nah, silakan Pak, silakan ke perpustakaan, baca buku ini. Dikasih tahu ini isinya apa, buku ini isinya apa. Ya orang simpatik jadi masuk Islam gitu loh. Kalau kita perpustakaan Islam, mana ada yang mau datang gitu kan. Ya, udah cukup ada di internet katanya. Padahal nyambi-nyambi juga ngelihat situs-situs yang nggak bener kan gitu kan. Aduh repot deh gitu kan. Ngeri. Baik, ayo wali saudara sekalian, kita mencermati paham dan aliran sesat di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah Syiah. Ya. Yang kedua akan kita bahas nanti kalau sempat Ahmadiyah. Pernah dengar? Iya. Yang dimana nabinya bukan Nabi Muhammad tetapi Mirza Ghulam Ahmad. Itulah buatan Yahudi ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sekulerisme, pluralisme dan liberalisme. Karena sudah jadi isme, jadi ini jadi agama nih, aliran. Ya, jadi aliran. Agamanya Islam tapi pahamnya plural. Ada yang gitu. Agama Islam tapi agamanya liberal, ya, pahamnya liberal sehingga mengatakan bahwa seluruh agama di muka bumi ini sama. Begitu kan? Kalau orang liberal kan ngomongnya kayak gitu. JIL, jaringan Islam liberal ya. Kalau saya sudah sebut namanya bukan jaringan Islam liberal lagi itu, jaringan iblis laknatullah itu. Ya, sudah bahas. Kenapa? Dibela iblis sama dia. Ya, lagi saya bahas tentang surat Al-Baqarah ya, bicara tentang bagaimana Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Kata orang JIL apa? Loh iya mas, berarti iblis tuh imannya lebih baik daripada malaikat. Kata orang JIL. Kok begitu? Karena iblis tidak mau sujud kepada yang lain kecuali kepada Tuhan saja. Sedangkan malaikat sudah berbuat syirik, dia mau sujud kepada Adam, dia manusia. Hebat gak kira-kira? Hah? Itu komentar dia. Saya bilang, waduh masya Allah di JIL, saya bilang ini gak salah kalau JIL saya bilang jaringan iblis laknatullah. Kenapa? Kenapa iblis dibela? Mas, saya katakan lagi kepada orang yang bersangkutan, orang JIL itu, Mas jangan lihat objeknya. Objeknya memang Nabi Adam, subjeknya loh yang dilihat. Yang merintah siapa? Yang merintah sujud siapa? Allah. Kalau iblis itu beriman, harusnya disujud. Kan di ayat yang disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal basir. Harusnya kalau dia beriman kepada Allah, dia apa yang dikatakan Allah, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Jangan membangkang. Ini aliran ini banyak di Indonesia ya. Ya, banyak sekali. Ini saudaranya Syiah nih. Liberal ini doa saudara Syiah. Kalau Syiah udah menang, udah banyak di dewan, berarti udah aman ya. Ya. Pasti didukung ya. Ingkarus sudah pernah dengar? Pernah dengar? Ingkarus sunnah itu yang faham hanya Quran saja yang dipakai, hadis nggak dipakai. Kenapa? Hadis buatan manusia. Makanya dia nggak sholat. Tahu gerakan sholat dari mana, Mas? Dari hadis. Mana ada di Quran gerakan sholat? Nggak ada. Aneh nih orang Islam, ada ngaku Islam tapi ingkarus sunnah, pakai Quran tok, nggak pakai hadis. Seremnya Indonesia ya. Kemudian ada agama Salamullah yang tadi lihat Eden. Ada lagi aliran Islam Jamaah yang disebut LDII ya, II ya, LDII. Ya, dulu namanya Islam Jamaah, ganti Lemkari. Terus dikeluarkan fatwa sesat, ganti LDII. Nanti keluar sesat lagi diganti lagi sama dia ya. Pokoknya tetap Islam Jamaah kan gitu ya. Ini bahaya nih ya. Banyak gak Islam Jamaah di Indonesia? Kalau kita keliling daerah Jawa itu banyak tuh LDI, waduh, banyak sekali. Baik, ikhwatiman, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Alhamdulillah antum semua sudah mendapatkan bukunya. Saya bawa cuma 20, sebagaimana saya tanya dengan panitia, kira-kira bawa 20 bisa nggak, cukup nggak? Ya insya Allah cukup ya. Yang nggak dapat boleh kopi banyak boleh nggak? Boleh. Mau cetak boleh nggak? Boleh. Ya. Saya mengizinkan antum semua mencetak ulang sampai 1000 kali pun boleh ya. Ini wajib kita sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa? Mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia ini sangat penting diberikan kepada umat Islam di Indonesia. Baik, tujuan dan target. Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Sebagai bayan, artinya sebagai penjelas resmi dari Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh faham Syiah dan dapat terhindar dari bahaya yang akan mengganggu stabilitas dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dibalik ya. Karena orang-orang Syiah bilangnya apa? Anda melarang kami, berarti Anda telah membuat kerusuhan, akan membuat negara NKRI akan pecah, kira-kira gitu ya. Terbalik ya ngomongnya. Dia kan ngomongnya begitu, selalu aja ngomongnya itu. Padahal kalau kita gampang ngomong ke dia, Mas, dari dulu Islam di Indonesia itu nggak ada Syiah, Mas. Islam di Indonesia cuma satu, ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah bukan faham, Mas. Ya Islam itu ahli sunnah. Saya katakan begitu kepada mereka. Ya kalau nggak ada Syiah, insya Allah Islam akan aman di Indonesia. Ya, karena Syiah ini macam-macam sih ya, banyak ya. Kita akan bahas nanti lebih detail. Yang kedua, ikhwafillah, sambutan pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kata Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya sudah sejak lama memiliki panduan bagi umat Islam untuk menyikapi paham Syiah di Indonesia. Baik melalui rekomendasi fatwa tentang paham Syiah tahun 84, hasil Ijtima' Ulama tahun 2006 yang berisikan taswiyatul manhaj berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan 10 kriteria pedoman penetapan aliran sesat yang disahkan oleh Forum Rakernas MUI tahun 2007. Sebenarnya ini sudah ada dari dulu tentang konsep-konsep yang bertentangan dengan aliran yang benar ya, yang disebut dengan aliran sesat itu. Yang berikutnya adalah fungsi MUI. Apa sih fungsi MUI? Majelis Ulama Indonesia itu, saudara sekalian, itu kumpulan dari ormas-ormas Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada FPI, ada seluruh ormas yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Kurang lebih ada sekitar hampir 400 ormas Islam. Makanya kalau menetapkan hari raya dan sebagainya, itu MUI yang diundangkan. Kenapa? Karena itu kumpulan para ulama, begitu. Ya. Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia disusun untuk menjadi panduan bagi umat Islam untuk memilih dan memilah paham. Ya, dalam memilih dan memilah paham keagamaan yang benar dan menyimpang. Mengingat
Peran dan fungsi MUI salah satunya adalah bertekad menangani secara serius dan terus-menerus setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil yang dapat merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama di Indonesia. Itu tujuannya itu ya. Supaya umat Islam ini terjaga gitu loh. Keyakinannya, kemurnian akidahnya dan seterusnya. Lalu harapan para ulama Indonesia ya disebutkan oleh buku tersebut, yang di buku itu sebenarnya udah ada. Semoga buku panduan MUI dapat membimbing umat Islam di Indonesia dalam menyikapi suatu aliran dan faham keagamaan agar terhindar dari upaya talbis ya, pencampur adukan yang hak dan yang batil. Umat Islam dapat tenang dan tentram menjalankan ajaran Islam berdasarkan garis panduan manhaj salafus soleh, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dapat memantapkan kerukunan dan menertibkan kode etik serta tata perilaku penyebaran suatu paham keagamaan yang tidak sesuai akidah dan kultur umat Islam di Indonesia. Itu ya. Nah, sekarang masuk poin yang sangat krusial buat kita semua, distorsi sejarah Syiah Ali. Syiah pertama muncul pada masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Syiah Ali yang muncul pertama kali pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bisa disebut sebagai pengikut setia khalifah yang sah pada saat itu melawan pihak Muawiyah, dan hanya bersifat kultural, bukan bercorak akidah seperti yang dikenal pada masa sesudahnya hingga sekarang. Sebab kelompok setia Syiah Ali yang terdiri dari sebagian sahabat Rasulullah dan sebagian besar tabi'in pada saat itu tidak ada yang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari dan berhak atas kekhalifahan setelah Rasul daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa yang berhak mengganti Rasul adalah Ali. Makanya mereka bikin hari raya namanya Idul Ghadir. Idul Ghadir adalah perayaan pengangkatan Ali sebagai khalifah dari Nabi kita Muhammad SAW. Katanya begitu. Padahal dalam sejarah kita sama-sama tahu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, siapa yang diajak menemani Rasul? Abu Bakar. Ya kan? Justru Rasulullah percaya kepada Abu Bakar sebagai teman, pendampingnya ketika hijrah ke Madinah. Berapa hari perjalanan? Hampir setengah bulan kurang lebih ke Madinah itu ya, dari Mekah ke Madinah. Luar biasa, jauh sekali. Ya, dari Jakarta ke ya Semarang lah kurang lebih ya, perjalanan 450 km. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah sakit keras, siapa yang dipanggil menggantikan posisi imam sholat? Abu Bakar. Dipanggil istrinya Aisyah, kemari Anda, mari kamu. Ada apa ya Rasulullah? Panggil ayahmu. Kenapa ya? Untuk apa ya Rasul? Gantikan saya menjadi imam sholat. Luar biasa. Aisyah menolak gitu. Jangan ayahku ya Rasul, ayahku itu lemah, kalau nanti pimpin sholat bisa pingsan ya, kira-kira gitu ya. Tidak, saya tahu. Panggil dia. Kenapa? Karena dia Rasulullah kondisinya lemah. Ingat, ini juga yang menjadi dalil, kalau imam sholatnya duduk, maka makmum juga harus duduk. Kalau imam sholatnya berbaring, maka seluruh makmum juga sholatnya harus berbaring. Begitu saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh imam harus dilakukan oleh makmum. Makanya Nabi gak mau ketika sholat berbaring, makmumnya nanti pada berbaring semua. Dipanggilnya Abu Bakar untuk memimpin sholat. Itu menunjukkan bahwa nanti setelah Rasul meninggal, yang ganti adalah Abu Bakar sebenarnya. Mereka gak nerima nih ya. Mereka gak nerima. Tapi mereka itu siapa ya? Ini orang-orang Yahudi tentu saja kan. Allah Akbar, kita lanjutkan ya. Waktunya masih ini banyak sekali materinya. Rafidah adalah kelompok Syiah yang berdusta mendukung Ahlul Bait. Mereka mengatakan Ahlul Bait dan salah mempersepsikannya dengan menolak Abu Bakar, Umar dan sebagian besar sahabat Nabi SAW. Disertai sikap mengkafirkan dan mencaci mereka karena diklaim bahwa para sahabat telah mengingkari dan menentang nas wasiat penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pasca Rasulullah. Ini Syiah yang berkembang di Indonesia, paling berbahaya. Dan kemarin tanggal 9 Mei kemarin, berapa menitnya? 9 Mei 2014 ini mereka mengadakan demonstrasi di Masjid Bintaro Sektor 1 untuk apa? Menghentikan kajian Syiah. Kalau mereka fair ya, mereka mau cari kebenaran, silakan datang di kajian Syiah, kita akan diskusi. Kan begitu kan? Bukan melarang kajian Syiah. Loh, kita tidak pernah membenci Syiah, betul nggak? Kita benci Syiah nggak? Enggak. Kita tidak membenci orang-orang Syiah. Kita ingin memberikan kajian, justru akan menyelamatkan mereka. Jangan sampai mereka tersesat gitu, lebih jauh. Karena dari dulu nenek moyang kita di Indonesia nggak ada Syiah.
Nggak ada. Allahu Akbar. Padahal yang namanya Abu Bakar, keluarga Nabi bukan? Abu Bakar itu siapa? Siapanya Rasul? Mertuanya. Iya nggak? Umar bin Khattab, mertuanya. Ini keluarga semua. Kenapa mereka menganggap dirinya Ahlul Bait tapi keluarga Nabi dibenci? Kan aneh kan? Aneh nggak? Mengaku dirinya sebagai pencinta keluarga Nabi tapi mereka membenci keluarga Nabi. Ini kan aneh, ya. Baik, ikhwatiman, waktu sangat cepat, kita lanjutkan fatwa Imam Malik. Orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, mereka tidak memiliki saham atau sebagian di dalam Islam. Artinya orang yang mencaci sahabat Rasulullah seperti Umar, seperti Abu Bakar As-Siddiq, berarti dia bukan Islam menurut Imam Malik, mazhab kita yang 4, ya. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat, saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling banyak berdusta dalam dakwanya, yang paling banyak bersaksi palsu daripada Syiah Rafidah. Kemudian Abu Yusuf Ya'qub bin Yahya bin Al-Buwaiti, murid Imam Syafi'i, berkata kepada Imam Syafi'i, bolehkah saya sholat bermakmum di belakang orang-orang Rafidi ini? Lalu Imam Syafi'i berkata, jangan sholat di belakang Syiah Rafidi, orang Qadariyah dan orang Murji'ah. Enggak boleh. Kita enggak boleh sholat di belakang orang-orang Syiah. Kenapa? Karena mereka bukan seagama dengan kita. Fatwa Ibnu Ambal juga sama, ya, tidak mengaku bahwa orang-orang yang sudah membenci sahabat mereka adalah orang Islam. Dan kemudian Imam Bukhari, ingat Bukhari ya, pengriwayat hadis. Al-Bukhari berkata, saya tidak akan sholat di belakang penganut Jahamiyah dan Rafidah, sama seperti sholat di belakang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak dijenguk, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh disaksikan jenazahnya, dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini menurut Imam Bukhari, periwayat hadis yang paling populer, ya. Hadis pertama kita adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan seterusnya. Fatwa imam-imam yang lain, ya, dari Ahli Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa kita tidak mengakui Syiah sebagai agama Islam. Kenapa sesat? Nah, yang pertama, kita harus, yang penting dijelaskan kepada masyarakat, kenapa sesat Syiah? Itu kan? Yang pertama adalah mereka menganggap Al-Quran yang ada adalah palsu, tidak sempurna. Jadi Al-Quran yang dipegang bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini dianggapnya palsu nih. Ini bukan Al-Quran yang benar. Ya, kita lihat dari kitab mereka, ya, dari orang-orang Syiah sendiri. Ini tulisan aslinya, ya, tulisan aslinya sebelah kanan, kemudian sebelah kiri terjemahannya. Saya ambil beberapa kalimat saja. Penyimpangan tentang keaslian Quran. Ulama Syiah Al-Mufid dalam kitab Awail Al-Maqalat menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinal. Paham maksudnya? Nggak benar, ya. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan. Al-Mufid Awail Al-Maqalat. Kemudian ada ulama Syiah yang mengatakan yang lain, bahwa Al-Quran yang aslinya ini terdiri dari 17.000 ayat. Kalau kita ada berapa ayat? 6.600 sekian ayat, ya. Tapi yang sesungguhnya kata orang Syiah, Al-Quran yang asli itu ada 17.000 ayat. Sehingga nanti Al-Quran akan turun. Iya, Al-Quran yang asli nanti akan turun dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi sekarang Al-Qurannya gimana nih? Nggak dianggap Al-Quran. Cuma karena sekarang belum ada kitabnya, pakai dulu Al-Quran. Makanya orang-orang Syiah banyak hafal Quran. Nggak sedikit orang Syiah yang tidak hafal Quran. Banyak yang hafal Quran. Hadis-hadis tahrif Quran, ya, mutawatir secara maknawi, menolaknya berarti menolak kabar imamah. Begitu mereka menyebutkan. Kemudian pernyataan Al-Jazairi. Jazairi ini seorang ulama Syiah yang sangat populer di Iran, ya. Semua imam Syiah sepakat terjadi tahrif pada Al-Quran kecuali pendapat Al-Murtada As-Siddiq, Al-Sadiq, ya, As-Saduq, ya, dan Al-Tabrasi, ya. Pendapat mereka tidak ada tahrif. Jadi ternyata di mereka juga ada selisih pendapat, gitu, ya. Tapi ini sedikit, ya, sedikit sekali dan tidak populer. Yang populer justru adalah yang menyatakan bahwa Quran ini adalah Quran yang palsu, ya, udah banyak ditahrif dan sebagainya. Al-Quran yang ada belum sempurna, kata mereka, atau sementara. Ni'matullah Al-Jairi menulis, telah diriwayatkan dalam hadis, ya, para imam maksum telah diperintahkan
Syiahnya untuk membaca Quran yang ada ini dalam sholat dan mengamalkan hukumnya sampai muncul Maulana, pemilik zaman ini, yaitu Al-Qaim Al-Mahdi. Pada saat Al-Mahdi muncul, maka terangkatlah Al-Quran yang ada di tangan manusia di langit, dan keluarlah Al-Quran yang disusun Amirul Mukminin Ali. Jadi Quran yang benar yang disusun oleh Ali. Nauzubillah min dzalik. Begitu mereka memahami ya tentang Quran ini. Yang Quran kita tidak diakui mereka. Karena itu mereka punya mushaf sendiri, namanya mushaf Fatimah. Kalau kita mushaf Utsmani tidak dianggap, karena mereka benci dengan Utsman ya. Yang kedua, Syiah kenapa sesat? Saya percepat karena ngomong saya harus buru-buru. Syiah sesat karena yang kedua adalah menghina dan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anha. Nikmatullah Al-Jazairi berkata dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah juz 1 halaman 45, menghina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Tahu dari mana ini? Ya, tahu dari mana, ngelihat dari mana gitu ya? Asal-asalan nih, ya. Ini kalau mereka sudah hasad, sudah benci ya begini. Ini tulisan aslinya. Kita lanjutkan. Al-Kulaini, ulama Syiah, menyatakan dalam kitabnya Ar-Raudhah Mina Al-Kafi juz 8 halaman 198 bahwa seluruh sahabat itu murtad, keluar dari Islam setelah Nabi wafat, kecuali 3 orang, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Ini bikin bingung juga orang Islam. Kok mesti milih-milih gitu ya? Ini kitabnya di dalam kitab mereka ya. Kemudian ada lagi, ini jadi panduan-panduan mereka. Penistaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab At-Taharah, pemimpin revolusi Iran Imam Al-Kumaini menyatakan bahwa Aisyah, Thalha, Zubair, Muawiyah, dan orang-orang sejenisnya, meskipun mereka lahiriahnya tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Nauzubillah min dzalik. Itu bahaya yang luar biasa. Mereka sangat benci terhadap sahabat. Bahkan mereka mengatakan, ya, orang-orang Syiah mengatakan dalam sebuah tafsir Al-Iyashi meriwayatkan Abdul Somad Ibnu Bashir bahwa penyebab kematian Rasulullah karena diracun oleh Abu Bakar, Umar, dan kedua putrinya. Maka 4 tokoh itu disebut sebagai makhluk Allah paling buruk. Percaya nggak kalimat kayak gini? Ya Allah, ini kebenciannya luar biasa. Mana mungkin gitu loh, nggak mungkin sama sekali. Allahu Akbar. Yang memelihara Rasulullah sakit tuh istrinya Aisyah, anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Emang mereka ngapain gitu loh orang-orang Syiah ini? Ya, ayo wanita kita lanjutkan. Pelecehan fitnah terhadap Aisyah. Ya, mereka menganggap bahwa Aisyah tidak pantas menjadi ummul mukminin dan seterusnya. Ya, ini pernyataannya dari Imam Khomeini. Ya, ini Imam Khomeini ya. Kenal nggak nih? Saya ngambil fotonya paling jelek ya. Yang orangnya jelek aja juga sih ya. Jadi cocok lah ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, Allah sudah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Mereka mengatakan ya, si siapa? Imam Khomeini mengatakan, ini pemimpin revolusi Iran katanya. Ya, saya nggak bilang revolusi Islam ya, karena bukan Islam Iran itu. Ya, mereka mengatakan jika seorang pemimpin memberontak terhadap Amir Mukminin, terhadap Ali untuk melawan dia dalam kepemimpinan atau tujuan lain seperti Aisyah, Zubair, Thalha, dan Muawiyah, atau jika menampakkan permusuhan terhadap Amirul Mukminin atau setiap imam, walaupun mereka tidak terlalu najis dalam penampilan luar, mereka lebih najis dari anjing dan babi. Ini perkataan Imam Khomeini. Makanya Allahu Akbar, orang Syiah itu parahnya luar biasa di dunia ya. Syekh Yasir Al-Habib, ini ulama masih hidup nih di Inggris ya. Penghulu para wanita ahli neraka yang dihinakan dari atas langit 7, Aisyah Al-Humairah binti Abu Bakar. Semoga Allah melaknat keduanya. Nauzubillah min dzalik. Sulit bagi saya dan sulit bagi setiap orang untuk menghitung kejahatan wanita busuk ini. Itu pernyataannya imamnya guru-guru besarnya Syiah ya. Di dalam Syiah itu kalau kita kan ada hari besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu kan, Muharram. Kalau dia ada hari besar Islam mereka, hari besar Syiah itu disebut Hari Aisyah di neraka. Kejamnya luar biasa, ya. Dan Imam Khomeini menghina para sahabat, menghina istri Nabi. Allah hinakan dia sebelum masuk dunia, masuk kuburan ya. Ini Imam Khomeini nih. Khomeini dia dihinakan oleh Allah, tidak bisa dimakamkan dengan sempurna, bahkan kain kafannya terbuka-buka. Allah langsung hinakan dia karena telah menghina istri Nabi dan menghina para sahabat.
Langsung Allah hina. Ini bukan editing, bukan ya. Ini foto asli, ya. Tidak bisa dikubur tuh, susah nguburnya dia. Mayatnya nggak jelas di mana. Bukti laknatullah bagi ulama Syiah yang berikutnya adalah, tahukah saudara tentang seorang ulama Syiah Rafidah bernama Muhammad Asy-Syairazi? Lihatlah pada gambar di bawah. Ya, ini ketika dia sakit, ganteng, ya, cakep gitu kan. Nih orangnya, ya, gambar ketika dia masih hidup, masih sakit. Ketika dia mati, mukanya gosong. Ya, gambarnya gosong, nampak seperti habis terbakar. Kenapa begitu? Karena orang ini ketika dia masih hidup, dia bilang, dia hidup lagi sakit nih, dia ngomong, jika saya mati masuk surga, lalu saya jumpai Umar bin Khattab berada di dalam surga, maka saya minta kepada Allah untuk mengeluarkan diriku dari surga. Sombongnya luar biasa ya, sombong bener. Kalau dia masuk surga, kalau ada Umar di surga, dia minta saya keluar dari surga. Beginilah akhirnya wafatnya, maka mukanya hangus seolah-olah mati dalam keadaan terbakar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi penganut Syiah Rafidah yang lain. Allah kabulkan permintaannya dia untuk dimasukkan ke dalam keraknya api neraka. Nauzubillah min dzalik, ya Allah ya Rabbi, ini beratnya luar biasa. Nanti Syiah berikutnya yang kenapa sesat? Karena Syiah mengkafirkan umat Islam, menganggap selain mereka najis dan hina. Ayo Khalifah, ini ada 5 poin saya sampaikan. Al-Qulaini, ulama Syiah mengatakan dalam kitabnya Al-Rawdah, mengatakan bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Kita semua anak pelacur kata mereka. Senang gak dibilang kayak gitu? Ya Allah ya Rabbi, kejamnya. Mirza Muhammad Taqi, ulama Syiah mengatakan, ya, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya. Meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada, dan semua siddiqin menolongnya, tetapi tidak bisa keluar dari neraka. Tahu dari mana nih orang kayak gini? Ya, kejamnya luar biasa. Kita gak pernah ngomong kayak gitu sama mereka. Mereka kok ngomong begitu sama kita. Astagfirullahaladzim. Bencinya sama kita tingginya luar biasa. Kemudian Yusuf Al-Bahrani yang ketiga, ulama Syiah, menjelaskan dalam kitabnya Al-Hadaiq, ya, disebutkan bahwa orang yang tidak ikut Syiah adalah bukan muslim sedikit pun dan termasuk kafir. Kita dianggap kafir oleh mereka. Ya, orang Syiah nganggap kita kafir lagi. Ya, tapi kita jangan sampai marah gitu ya. Buat apa kita marah? Nikmatullah Al-Jairi, ini ulama Syiah. Dia mengatakan, ya, Sunni, kaum Sunni, ahli sunnah wal jamaah itu disebut Nasibi karena mendahulukan selain Ali. Sedangkan Nasibi dihukumi najis sama dengan kafir harbi, darah dan harta bendanya halal. Darah dan harta bendanya. Maka kalau orang Syiah nanti memerangi kita, itu bisa kawan-kawan, seperti di Suriah. Ya, orang ahli sunnah wal jamaah diperangi, dibunuh, anak-anaknya digorok, ibu-ibunya dibelek badannya, begitu, dicincang-cincang. Ya, bisa saja nanti di Indonesia akan seperti itu. Ya, jangan diem ya, kita lawan ya. Siapa kita lawan? Lawan ya. Jangan kita diem ya. Kalau dia memerangi kita, kita lawan. Kita selama ini kita tidak pernah memerangi mereka. Ya, tapi mereka memerangi kita. Kenapa? Karena mengatakan bahwa darah kita halal. Yusuf Al-Bahrani berkata dalam Al-Hadaiq, orang Sunni itu najis, kafir, harta dan darahnya halal. La haula wala quwata. Inilah Syiah mengapa disebut sesat. Ya, Syiah mengkafirkan umat Islam, menganggap selain mereka najis dan hina. Ayo ikhwah, ini fatwa-fatwa majelis ulama sudah jelas bahwa Syiah adalah agama yang sesat, ya, bukan Islam. Ya, karena memang di antara ciri kesesatannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mereka langgar. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama Muhammad asyidda' 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan kasih sayang kepada sesama muslim. Surat Al-Fat ayat 29. Kenyataannya orang kafir, orang Syiah ini justru dekat sama orang kafir. Ya, musuh-musuhan terhadap orang Islam. Nah, kalau ada aliran yang model kayak gini nih, ya, sama Islam musuh-musuhan, hanya gara-gara tahlilan dimusuhin, hanya gara-gara kunut dimusuhin, berarti gak ada bedanya sama Syiah itu orang. Ya, kenapa? Dia musuhin orang Islam, tapi yang seneng orang kafir. Bahaya model begitu ya. Ya, kita harus toleran dalam berbeda pendapat ya. Ikhwafillah. Ini siapa? Siapa namanya? Ahmadinejad. Dengan siapa dia ini? Dengan orang Yahudi akrab, ya. Sama orang Yahudi akrab, kalau orang Islam tuh jahatnya luar biasa.
Ya, kita lihat lagi. Ini Bashar Asad ya. Dibikin surat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini surat Al-Quran dirubah pada dia. Katakan dialah Allah yang satu, Allah tempat meminta. Tidak menciptakan seperti Hafiz Asad dan tidak memimpin Syria kecuali Bashar Asad. Kurang ajar banget nih orang ya. Nah, orang kafir begini nih, orang Syiah kafir ini begini nih. Ya, Allahu Akbar. Kalau memang dia tidak mengkafirkan kita, kita tidak mungkin mengkafirkan mereka, kan begitu. Jelas mereka keluar dari Islam ya, karena telah merubah ayat Al-Quran, telah menghinakan Al-Quran. Orang Syiah itu mensolatkan jenazah orang-orang kafir, lagi. Mendoakan, padahal orang Islam boleh nggak mensolatkan jenazah orang kafir? Tidak boleh. Bahkan orang munafik saja kita tidak boleh mensolatkan mereka. Nah, ini juga perilaku Syiah, menzalimi diri dan keluarganya. Coba perhatikan ya. Ini kalau mereka merayakan hari Karbala ya. Mereka menodai dirinya, merusak dirinya dengan pisau, dengan pedang, bahkan anak mereka sayat dengan pisau. Lihatlah bagaimana penganut Syiah menyayat kepala seorang anak kecil dalam peringatan Karbala. Maka jangan heran jika mereka Syiah senantiasa membunuh anak-anak orang Islam seperti yang terjadi di Suriah. Bagaimana orang di Suriah? Nah, ini anak-anaknya di Suriah. Ya, sekarang korban bertambah terus ya. Anak-anak Syria ini mati bukan karena tidak punya makan, tapi mereka gorok lehernya. Mereka bunuh tubuhnya. Anak-anak Syria, anak-anak yang tak berdosa pun menjadi korban. Masya Allah, ini anak-anak baik semua, anak-anak ahli surga semua. Ya, coba ikhwafillah. Konflik Suriah ada yang mengatakan perang saudara, salah. Ya, betapa banyak pihak umat Islam menyatakan perang tersebut adalah perang internal umat Islam atau perang saudara. Sekali-sekali tidak. Perang Suriah itu faktanya adalah pertempuran antara Muslim dan Syiah. Bahkan Syiah itulah golongan kemunafikan tanpa ada iman. Syiah lah yang berkali-kali telah melakukan banyak pengkhianatan dalam setiap masa. Perilaku khianat Syiah saat pembantaian di Baghdad oleh pasukan Mongol, Syiahlah yang berperan memberikan informasi titik-titik kelemahan kaum muslimin sehingga bangsa Mongol sangat leluasa menghabisi kaum muslimin saat itu. Sehingga sungai Efrat airnya menjadi berwarna merah dan hitam. Merah karena darah para syuhada dan hitam karena warna tinta jutaan kitab ilmu yang ikut dibuang ke sungai tersebut. Kasus Mesir pun mengalami pertempuran serupa. Jenderal Asisi yang sekarang akan menjadi presiden ya. Padahal dia presiden kudeta ya. Itu ternyata menganut paham Syiah. El-Baradei dan Balbali juga pun adalah Syiah. Wajarlah mereka memperlakukan kaum muslim Mesir dengan kejam dan bengis hingga saat ini. Saudara ikhwafillah, kemarin sudah dikeluarkan fatwa vonis ya. Vonis ada 683 orang ikhwan yang muslimin di Mesir dihukum gantung. Luar biasa, padahal mereka tidak diadili. Hati-hatilah ada di rumah kita ya. Hati-hatilah Syiah ada di rumah kita. Buat teman-teman seiman dan seakidah, agar tidak salah membeli Quran tablet. Karena Mizan saat ini mengeluarkan produk Quran tablet namanya Love, yang isinya ajaran-ajaran Syiah diproduksi oleh Mizan dengan menggandeng Telkomsel. Aman Indosat yang gak kenal nih. Ya, tapi saya ngomong di Telkomsel, saya sampaikan ke Telkomsel begini, sama aja ya. Saya tidak rubah. Lalu ada juga aplikasi Hadat Alwi yang isinya senandung pujian kepada imam-imam Syiah. Ingat tuh Hadat Alwi ya, disebutkan. Masih punya nggak koleksinya? Ya, mulai hari ini buang aja ya. Yang isinya senandung pujian kepada imam-imam Syiah, yang judulnya sengaja ditulis senandung untuk Indonesia. Jadi kalau kita simak kajian lagu-lagunya Hadat Alwi itu banyak muji Ali. Ya Thaibah, apa nggak? Ya Ali, gitu. Nah, itu Masya Allah, bahaya, ngeri banget. Itu hati-hati ya, bahaya. Mereka memuji-muji Ali gitu. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Yang boleh kita puji cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji hanya milik Allah. Di dalamnya juga ada aplikasi e-book yang juga tentu isi buku-buku dari Mizan Syiah. Masih banyak buku-buku Mizan? Ya, hati-hati ya. Itu ada Syiahnya ya. Ini kondisi umat Islam ya, bahwa Zionis Syiah memerangi umat Islam akhir zaman, merupakan akhir zaman. Jadi sampai akhir zaman memang akan terjadi pertempuran yang sangat luar biasa yang dipelopori oleh Yahudi dan Nasrani dengan menggandeng orang-orang musyrikin di antara Syiah untuk membunuh kaum muslimin di seluruh dunia. Ini hadisnya sangat banyak ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur.
Dajjal itu keluar dari sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa munculnya Dajjal adalah Isfahan. Isfahan ada di mana? Iran. Ya. Dari daerah yang disebut Yahudiyah. Banyak penyembah orang-orang Yahudi itu ada di Iran. Betul kan? Nanti kita lihat nanti datanya ada. Kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Kemudian dalam hadis An-Nawas ya, bin Sam'an yang marfu sampai pada Rasulullah SAW disebutkan Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri, membunuh kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan juga bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Akan muncul sekelompok pemuda yang pandai membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Setiap kali keluar sekelompok mereka, maka akan tertumpas sehingga muncul Dajjal di tengah-tengah mereka. Ikhwati iman, ada anak kecil di Iran tuh hafal Quran, ada kan? Luar biasa. Itu mereka penghafal Quran, tapi mereka pembunuh orang-orang Islam. Jadi jangan simpatik dengan mereka atas keilmuan mereka, ya. Ilmuwan mereka tuh pinter-pinter, mereka tuh paham-paham agama, tapi mereka tuh penyimpangannya sangat banyak. Jangan simpatik sama mereka, hati-hati. Ya, ini Zionis dan Syiah bersatu hantam umat Islam. Ayuhal ifarakullah, ya, kita tahu sama-sama ini sebuah sejarah yang harus kita pahami. Persekongkolan Zionis, Yahudi dan Syiah dalam menghancurkan umat Islam semakin lama kian terkuat. Isu bahwa Syiah secara nyata memusuhi Yahudi ternyata hanyalah isapan jempol semata. Silakan hitung, sudah berapa peluru Syiah Iran jatuh ke Tel Aviv? Ada nggak? Tidak ada satupun. Betul ya? Kan kemarin Syiah bilang gini, Iran bilang apa? Kita hapus peta Israel dari bumi. Betul nggak? Itu yang ngomong siapa? Ahmad. Tapi pernah nggak Iran tuh meluncurkan senjata ke Israel? Nggak pernah, saudara. Ya, itu ngomong kosong, itu sandiwara itu. Mereka katanya mau perang sama Amerika. Itu juga sandiwara itu. Jangan percaya, itu adik kakak itu. Ya, Yahudi Amerika, Yahudi Israel dengan Iran itu saudara. Ya, jangan percaya. Sejatinya menurut Husain Ali Asyami dalam tulisannya bahwa sejak zaman rezim Syiah Reza Pahlavi, Iran telah menjalin hubungan perdagangan dengan Zionis Yahudi, dan hubungan dagang itu berkelanjutan hingga setelah revolusi Syiah yang dipimpin oleh Khomeini. Bahkan pada tahun 80 sampai 85 Zionis Yahudi merupakan negara pemasok senjata terbesar ke Iran. Sandiwara permusuhan Iran dan Yahudi mulai terbongkar ketika pesawat kargo Argentina yang membawa persenjataan dari Yahudi ke Iran tersesat hingga masuk ke wilayah Uni Soviet dan akhirnya ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan Uni Soviet. Dikisahkan Iran membeli persenjataan dari Yahudi seharga $150 US Amerika, sehingga untuk mengirimkan seluruh senjata tersebut dibutuhkan 12 kali penerbangan. Jadi saudara sekalian, senjata-senjata yang ada di Iran itu senjata produk Yahudi. Lantas di manakah titik persatuan Zionis dan Syiah dalam memerangi umat Islam? Jawabannya ada di akhir zaman. Sekarang kita sudah berada di akhir zaman. Sekarang kita sudah berada. Karena penutup para nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang sekali materinya. Saya harus tuntasan segera. Cuman harus kita pahami dulu tentang berapa banyak orang Syiah yang ada di orang-orang Yahudi yang ada di Iran. Ada 50.000 orang Yahudi di Iran. Sebuah jumlah yang sangat besar di sebuah negara yang katanya anti-Zionis. Padahal orang-orang Sunni di Iran diburu seperti tikus dan ulama-ulamanya digantung. Bahkan orang-orang Sunni tidak punya masjid untuk sholat Jumat. Bandingkan dengan sinagog, tempat ibadah orang Yahudi yang bertebaran di Iran. Jadi kalau kita ke Iran, nggak ada sholat Jumat. Susah nyarinya. Tapi itu cirinya gitu aja. Kalau misalkan ada anak Habaib anaknya kuliah di Iran, berarti Habaib itu bisa jadi ada indikasi Syiah. Gampang kita ngelihat orang Syiah ya, dia pernah nggak ke Iran, gitu aja ya. Itu yang harus kita pahami sama-sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jika suatu saat nanti Yahudi mempunyai negara di Irak, maka Syiah Rafidah adalah koalisi terbesar baginya. Sekarang presiden Irak siapa? Dulu Saddam Hussein diperangi Amerika dan jatuh, diganti oleh siapa namanya? Nuri
Maliki, dan Nuri al-Maliki itulah Syiah. Nuri Maliki itu tahun 2013 kemarin mengatakan bahwa kiblat sholat kita akan kita rubah, bukan lagi ke Mekah, tapi ke Karbala. Itu bahaya, luar biasa. Ini ngeri ya. Ini sekarang negara-negara yang dikuasai oleh Syiah, Iran, Suriah, Irak, Hizbullah Lebanon, dan Mesir. Sekarang ini dikuasai oleh Syiah. Dan anehnya justru di Mesir, ketika dikudeta oleh Al-Sisi, yang ngasih bantuan pertama negara Arab. Itu susah ya, susah ya. Negara Arab itu justru malah memberi bantuan ke Syiah. Bahkan Ikhwan Muslimin dilarang untuk melaksanakan haji dan umroh ke Mekah, sedangkan Syiah dibebaskan keluyuran di Mekah dan Madinah. Ada apa nih Arab dengan Syiah? Hati-hati. Ini harus kita pahamin itu. Jangan sampai kita terkecoh dengan berita ya. Harus kita lihat sama-sama. Ayo Walifah, Ahmadinejad lahir tanggal 28 Oktober 56, adalah keturunan Yahudi. Kayak calon presiden kita aja nih, ya. Ngeri banget ya. Keturunan itu bukan keturunan Yahudi, keturunan orang apa gitu kan ya. Banyak orang-orang Islam tapi keturunan yang gitu banyak di Indonesia, orang-orang Islam tapi keturunan Yahudi banyak. Maka karakternya Yahudi juga jalan gitu kan. Nama aslinya Subar Jian, penenun dari Sobor. Nama untuk selendang talit Yahudi di Persia. Namanya berubah ketika dikonversi memeluk agama Syiah ya, bukan agama Islam ya. Ahmadinejad pernah bilang hapus peta Israel di dunia ya, bohong ya, omong kosong ya. Bagaimana mungkin keturunan Yahudi akan menghapus negara Yahudi Israel, padahal satu butir peluru pun tidak pernah ditembakkan Iran ke Zionis Yahudi Israel, apalagi peluru kendali atau nuklir, katanya punya nuklir ya. Bohong kosong, omong kosong semua itu akan membunuh orang Islam. Ayo Walifah, rahimakumullah saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ini peristiwa di Suriah, pembunuhan yang luar biasa dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Allahu Akbar, jumlahnya dari ribuan, mungkin bisa jadi jutaan. Hanya satu negara yang peduli, yaitu Turki. Ya, Turki membuka ya hubungan dengan Suriah untuk menampung orang-orang Sunni ahli sunnah wal jamaah yang dihabisi oleh orang-orang Suriah. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Korban kudeta Asisi, ya. Ini orang-orang Khawarij Mesir ya, membunuh orang-orang yang lagi sholat. Ingat kan? Ramadan kemarin kan? Orang lagi sholat tarawih ditembakin sama orang-orang Mesir, orang kudeta itu, ngobeta kudeta. Hancur, luar biasa. Lagi sholat ditembakin. Hanya orang Syiah yang bisa begini. Nggak mungkin orang sesama ahli sunnah wal jamaah melakukan hal ini. Nggak mungkin. Wafilah, kalau ada pertanyaan, ada nggak sih Syiah yang baik? Katanya ada Syiah yang baik. Pertanyaannya, kata siapa? Gitu kan? Kita lihat dalam sejarah nih. Dari tahun ke tahun, Syiah, apapun namanya Syiah, kerjanya membunuh umat Islam. Pertama Syiah itu cikal bakalnya ada pada masa Umar. Pada masa Umar namanya Baba Aladin atau Abu Lulu. Anak-anak kita sering nonton film Aladin ya Bu ya? Sering nggak film Aladin ditonton anak-anak kita? Itu sebenarnya Abu Lulu yang membunuh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab lagi sholat ditikam dari belakang oleh Abu Lulu. Itu cikal bakalnya itu. Cikal bakalnya Syiah itu. Mereka penganut agama Persia. Itu tahun 23 Hijriah. Kemudian tahun 34 Hijriah, Abdullah ibnu Saba membunuh khalifah yang namanya Utsman bin. Itu yang membunuh Utsman. Itu rajanya Syiah yang membunuh Utsman. Nggak bisa mengungkapkan Ali kan? Nggak bisa. Karena di belakang Ali banyak orang-orang penganut Syiah. Padahal Ali tidak mengajarkan agama Syiah. Diperalat. Padahal Ali itu orang yang cerdas luar biasa. Ya, ahli surga itu Ali itu. Tapi banyak orang-orang di sekitarnya itu yang jahat-jahat luar biasa ya. Allahu Akbar. Tahun 61 Hijriah, Syiah Rafidah membunuh Islam Hussein. Jadi Imam Hussein itu dibunuh oleh Syiah. Ingat, diundang ke Karbala itu bukan Muawiyah, yang undang Muawiyah ada di mana? Harus kita pahamin. Damaskus. Kenapa dia datang ke Irak? Yang ngundang ke Irak siapa? Orang-orang Syiah yang ngundang Hussein datang ke Karbala dan kemudian di situ dibantai. Tiba-tiba dituding yang melakukan kelompoknya Muawiyah, padahal Syiah yang melakukan itu untuk memfitnah kaum muslimin. 100 Hijriah, tahun 100 Hijriah, Syiah Rafidah membunuh 500.000 muslim di Khorasan.
Tahun 280 Hijriah, Syiah Zaidiyah membunuh 50.000 muslim di Yaman. Tahun 317 Hijriah, Syiah Qurmutiyah Qaromitoh menyerang Masjid Haram, ya, Mekah. Luar biasa. 8 cuklik, ya, di Cukilan, kemudian membunuh 400.000 jamaah haji. Ini harus kita tahu nih sejarah-sejarah semua nih, ya. Kemudian ada tahun 483 Hijriah, Syiah Hasyashin, ya, membunuh Imad. Dan 200.000 muslim di Mesir. Di Mesir udah pernah kejadian. Tahun 1099, ya, harusnya tahun 1000, ya, Masehi, ya, Syiah Fatimiyah menyerang Palestina dan membantu penyerangan Al-Quds ke pihak Nasrani, Kristen. Kemudian semua Syiah semua sampai yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah di Suriah dan di Mesir. Masihkah kita mau terpengaruh dengan aliran-aliran sesat Syiah ini? Bolehkah saudara kita terpengaruh dengan aliran sesat ini? Masya Allah. Yang paling parah lagi dalam Syiah itu kawin mut'ah. Pernah dengar gak ibu-ibu kawin mut'ah? Kawin apa namanya? Kawin kontrak. Jadi kawin mut'ah itu kawin kontrak. Kalau ibu-ibu dinikahi 1 tahun aja, gitu kan. Yang penting kan halal, bu, gitu. Daripada berzina kan mendingan kawin, tapi 1 tahun aja. Mau nggak begitu, bu? Hah? Aduh, luar biasa, ya, luar biasa. Dalilnya nikah, tapi cuma 1 tahun. Dalilnya nikah cuma 2 tahun. Dalilnya nikah cuma semalam. Astagfirullahaladzim. Ini yang bikin penyakit AIDS nih. Jadi kalau ada pertanyaan, negara mana yang paling banyak penyakit AIDS-nya? Kebanyakan orang bilangnya kan Afrika, ya kan? Padahal Iran paling banyak penyakit AIDS-nya. Kenapa? Menganut paham kawin mut'ah. Ini yang penyebab kawin mut'ah, inilah penyebab virus AIDS menyebar di Iran. Jadi kita jangan percaya kayak gitu, ya. Hebatnya orang Syiahnya, Allahumma sholli ala Muhammad, bahaya banget, ya. Di dalam buku Syiah Mughni namanya, yang ditulis oleh seorang tokoh Syiah Ali bin Husain bin Babawai Al-Kummi, berisikan tulisan sebagai berikut. Dari Rasulullah. Keren banget, ya. Dan Jibril mengatakan kepada saya, ya Muhammad, Allah berfirman, aku akan mengampuni seorang wanita dari umat yang telah melakukan mut'ah 2 kali. Jadi enak ya diampuni dosanya karena kawin mut'ah. Di dalam situs web Syiah yang populer, asyia.com, terdapat tulisan berjudul tentang hadiah untuk melakukan mut'ah. Web ini berisi hadis tentang mut'ah. Di dalamnya kita akan menemukan hadis Syiah berikut. Seorang wanita yang memungkinkan melakukan mut'ah dengan orang lain, dia akan mendapati segala dosanya diampuni. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Baqir bahwa Nabi SAW berkata, ketika saya sedang dibawa ke surga melalui, ya, selama Mi'raj kenaikan Nabi, Jibril bertemu saya dan mengatakan, wahai Muhammad, Allah telah berjanji akan mengampuni semua dosa para wanita yang melakukan mut'ah. Nauzubillah min dzalik, karena sering kawin mut'ah, akhirnya laki-laki. Akhirnya pasangannya bukan wanita lagi, laki sama laki. Ini biang keladinya kerusakan agama kita nih. Syiah merusak aliran Syiah dan merusak umat Islam, bahkan merusak manusia. Mereka ciumannya bukan ciuman yang nggak ya, yang begitu. Ya Allah ya Rabb, bahaya, ya. Jangan mau dicium ya masih, ya, sama orang bersih. Tapi kalau kita lihat orang-orang, aduh, di Indonesia udah banyak kayak gini, ya. Allahu Akbar. Ayo kita langsung yang terakhir. Yang terakhir kita langsung masuk Syiah Indonesia aja, ya, biar cepat, ya. Ini banyak banget ini, ya. Memang durasinya 2,5 jam. Cuman saya nggak bisa lama 2,5 jam, ya. Kita lihat saja sekarang yang Syiah di Indonesia. Ini dia. Waktunya habis, ya. Tinggal dikit lagi. Saya tuntaskan Syiah di Indonesia. Ya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Syiah di Indonesia ini pelopornya ini. Siapa nih? Kang Jalal atau Jalaluddin Rahmat. Ya, yang paling bahaya dalam ajaran Syiah ini ada namanya paham taqiyah. Taqiyah menjadi ritual. Taqiyah itu bohong. Taqiyah hanya dilakukan hanya dalam kondisi rukhsah, seperti Ammar bin Yasir ketika keluarganya disiksa. Ya, maka pernah Ammar bin Yasir taqiyah, ya lah tahu zamanan, supaya apa? Supaya tidak dibunuh keluarganya. Tapi ternyata dibunuh juga, kan? Ya, padahal cuma dia yang melakukan itu. Selebihnya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Bahkan Bilal bin Rabah dengan komitmen dia menyatakan Allah sebagai Tuhannya walaupun disiksa. Bayangkan nih, namanya Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Benar gak ya kira-kira ya? Bohong semua ya. Namanya Profesor Doktor ya. Ini sudah kita tanya ke kampus bersangkutan dia ngajar. Betul nggak kalau dia itu seorang profesor? Dijawab oleh Universitas Pajajaran. Ya, Universitas Pajajaran ya, perihal klarifikasi mengenai Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Bapak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Somad LC, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam LPPI, Masjid Sultan Alauddin, lantai 2, Jalan Racing Center, Makassar. Membalas surat Bapak nomor sekian tanggal sekian tahun 2012 perihal sebagaimana pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. Bahwa Bapak Jalaluddin Rahmat belum memiliki gelar guru besar, belum memiliki gelar profesor di Universitas Pajajaran. Untuk gelar doktor saja secara administratif kami belum menerima ijazahnya. Kok di mana-mana profesor, doktor? Bohong nggak tuh orang tuh? Kemarin dipilih orang Indonesia tuh. Ya, jadi kan saja. Di Bandung jadi kan ya? Hati-hati, sudah mulai menguasai Indonesia. Ya, nih kemarin orang-orang Syiah ada di partai-partai ini, ya. Partai ini caleg nomor 1. Ini jadi kayaknya nih Zulfan Jindan nih. Ya, Zulfan Lindan ini jadi seperti ini dari partai ini. Kemudian Jalaluddin Rahmat caleg nomor 1 dari partai ini. Nggak usah sebutin namanya, udah kelihatan gambarnya kan. Ya. Kemudian Lestari Yusono caleg nomor 3, istri Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi, tokoh Syiah, ada di partai ini. Dan bisa jadi di partai lainnya kayaknya pada sembunyi-sembunyi ya, nggak kelihatan-kelihatan, tapi nggak bakalan jadi dia ya. Allahu Akbar walillahilham. Ini kenyataan sih ikhwafillah. Yayasan-yayasannya banyak ada di buku semua. Ya, kemudian pengajian-pengajian dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan dengan tergesa-gesa dan terburu-buru karena waktu kita sangat singkat di tempat ini. Ya, kita butuh kajian 2,5 jam tapi cuma dibutuhkan 1 jam lebih. Mohon maaf kalau tidak puas dalam kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat cakrawala baru. Hati-hati dengan paham-paham sesat yang ada di Indonesia, dan kita berupaya untuk menyelamatkan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, selamatkan keluarga kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita, semua orang-orang yang kita cintai dari aliran arus sesat. Semoga semua keluarga yang kita cintai, teman-teman kita cintai, bisa berkumpul bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih maaf, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Ustadz Bapak Nur Rahman yang telah menyampaikan dan memaparkan begitu detail mengenai tentang mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Mudah-mudahan kita bisa membekali diri sesuai dengan tuntunan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah dan Al-Quran dan juga hadis dan juga para ulama-ulama yang telah memberikan bimbingan kita. Mudah-mudahan tidak menyimpang apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Dan untuk mempersingkat waktu karena sudah waktunya habis, mohon maaf jika tidak ada sesi tanya jawab. Dan kami sebagai pembawa acara, sudah 3 kali saya membawa acara ini, ditunjuk oleh pengurus SK Indosat dan Mogot. Bicaranya udah kayak jalan tol, Pak. Saya lagi belajar nih. Ya, mohon doanya juga untuk para jemaah yang belum bisa hadir supaya diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dilapangkan rezekinya. Dan juga untuk Pak Ustadz juga kita doakan juga semoga sukses dalam menyiarkan syiar-syiar Islam di berbagai majelis taklim. Selanjutnya saya tutup, mungkin kita akhiri dengan membaca doa dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.